Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul sampai kepada perkataan Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, babun al-ilmu, babun al-ilmu, bab ilmu qabla al-qawli wal-amali. Kalau dipisah berarti babun, bab yaitu ilmu sebelum berkata atau berbicara dan beramal. Ini bab yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya bahwa sebelum orang berbicara yang mestinya dia berbicara dengan landasan ilmu, maka dia harus kuasai ilmu itu, atau paling tidak dia ketahui ilmu itu, baru kemudian dia berbicara. Demikian pula ketika dia beramal, yang amal itu membutuhkan landasan ilmu, maka ilmu itu harus dikuasai dulu. Kecuali berbicara dan beramal yang tidak perlu ilmu, ada nggak? Berbicara yang tidak perlu ilmu, ada nggak kira-kira? Nang warung tuku sego, takok nang sing dodol, Bu, sadian nopo mawon? Iwak iki dudu iki, iwak iki dudu iki. Itu perlu ilmu nggak itu? Hah? Perlu ilmu. Ya.
Ya kadang orang membedakan antara ilmu sama pengetahuan. Ya sebetulnya sama. Kalau pengetahuan itu kan sekedar diketahui, orang bilang knowledge. Ya sama sebetulnya ya ilmu gitu. Kan sebelum seorang melakukan behavior, perilaku, itu kan diawali dengan apa? Dengan knowledge, ilmu dulu gitu. Baru ada attitude. Attitude itu apa? Itu juga landasan attitude itu adalah ilmu. Attitude itu sikap. Sikap landasannya apa? Ilmu. Karena ilmu itu nanti akan membentuk mindset, membentuk attitude. Itu sangat dipengaruhi oleh knowledge. Knowledge baru ada mindset, kemudian attitude, baru behavior, perilaku. Itu pendekatan umum kalau seperti itu, dan itu diakui secara universal. Sebelum pada tataran perilaku, semua harus berdasarkan knowledge dulu. Wong dodolan itu butuh ilmu kan? Hah? Nah, ini bukan berkaitan dengan agama ya, ini berkaitan dengan urusan dunia. Itu butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu, walaupun ilmu itu tidak wajib untuk dipelajari. Artinya tidak wajib selama seumur hidup dipelajari, enggak. Walaupun ada ilmu yang wajib. Ini ilmu yang tidak wajib, artinya ilmu dunia. Boleh dipelajari, boleh tidak. Berarti hukumnya apa? Mubah. Sebelum jualan, orang itu harus punya knowledge dulu. Apa? Ilmu tentang apa? Ya tentang produk, knowledge dulu kan. Pengetahuan tentang produk. Setelah pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang apa? Pemasaran. Bagaimana? Ilmu sellingnya seperti apa? Lebih luas lagi marketing, ilmu marketingnya kayak apa? Ilmu apa lagi setelah produknya laku? Ada ilmunya enggak itu? Apa? Maintenance, service after sale, kan ada ilmunya itu. Semua ada ilmu itu. Walaupun manusia memiliki ilmu yang sedikit, tapi ya tetap saja dibutuhkan walaupun sedikit. Dodol sego pecel, sederhana kan? Berarti harus tahu ilmu tentang bikin apa dulu? Hah? Bikin pecel. Baik, mungkin barangkali di-hire oleh orang lain, pesenan, tinggal jual. Ya tetap harus punya ilmu tentang jualan. Ya apa carane dodol sego pecel kan gitu. Bagaimana jual nasi pecel? Apakah harus fresh? Apakah perlu di frozen dulu? Oh no, dodol pecel frozen ada nggak? Hah? Kira-kira payu apa enggak? Hah? Jangan nih frozen, sego frozen, iya nih, sego padang, ya, frozen. Tapi tetap orang akan mengikuti bagaimana kebutuhan pasar. Nah itu kan, itu juga perlu ilmu tentang itu. Nah, ini. Apalagi ilmu yang menyelamatkan manusia dari siksa dunia dan siksa alam kubur dan juga siksa akhirat. Berarti kan ilmu wajib, dan ilmu wajib itu kan sudah terang. Ilmu yang ditanyakan malaikat mungkar, nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man bu'itsa fikum, itu ilmu wajib yang pasti akan ditanyakan. Ilmu sego pecel akan ditanyakan mungkar, nakir.
Atau ilmu-ilmu hebatmu yang kau pelajari hari ini? Ilmu apa sekarang yang hebat? Ilmu teknologi, ilmu komputer, ilmu komunikasi, bahkan ilmu AI sekarang yang kau pelajari ini akan ditanyakan oleh Munkar Nakir. Karena itu ilmu dunia. Baik. Dan maka yang dimaksud di sini adalah ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini ilmu yang nanti akan menyelamatkan orang ketika berbicara dan meluruskan orang ketika dia beramal. Baik. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Istadalla al-Bukhari rahimahullah ta'ala bihadhihi al-ayah ala wujubil bada'atil bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Imam Al-Bukhari berdalil dengan ayat tersebut, yakni surat apa? Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah. Ini ayatnya surah apa? Belum disampaikan ini. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-19. Allah katakan, ya. Baca Ustaz. Ayatnya dulu baca. Gantian. Sudah kangen suaranya, ya. Sebulan libur kita ini nggak kajian, ya. Ramadan malah nggak ngaji, ya. Tapi ngaji sing liyo, ya kan. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Iya. Macane miring apa? Boleh huruf melok miring, ya. Ya, silakan terjemahkan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Baik. Kalimat fa'lam, maka berilmulah. Cuma di situ disebutkan apa? Maka ketahuilah. Ketahuilah berarti ya ilmuilah. Ketahuilah berarti sama dengan ilmuilah. Annahu, bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu paling utama. Ilmu yang paling utama adalah ilmu pengetahuan tentang apa? Tentang Allah, tentang tauhid. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang mukmin maupun mukminat. Jadi mukmin laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini dijadikan muallif sebagai hujjah bahwasannya semua itu diawali dengan ilmu, sebagaimana juga Imam Al-Bukhari. Wa hadha dalilun athariyun yadullu ala anna al-insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyan. Ini merupakan dalil
yang tegas, jelas, yang menunjukkan bahwa seseorang itu harus mengetahui terlebih dahulu, kemudian baru mengamalkannya. Jadi berilmu dulu baru beramal. Wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun yadullu ala anna al-ilma qabla al-qawli wal amali. Dan di sini merupakan dalil yang menunjukkan baik secara akliyah, secara zahiri, secara terang-terangan menunjukkan bahwa ilmu itu harus dimiliki sebelum berbicara atau berkata dan beramal. Wadzalika li'annal qawla li'annal qawla awil amala la yakunu sahihan makbulan. Yang demikian ini bahwa setiap perkataan dan perbuatan dia tidak akan menjadi benar dan diterima hatta yakuna ala wafaqis syariah, hingga perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan syariat. Wala yumkinu ayya'lamal insanu anna amalahu ala wafaqis syariah illa bi'ilmi. Dan tidak mungkin bahwa seseorang mengetahui bahwa amal perbuatannya itu sesuai syariat melainkan dengan ilmu. Berbicara, berkata itu tidak diterima kalau tidak sesuai syariat. Orang tidak tahu syariat kalau dia tidak mengetahui ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah apa? Ilmu syar'i berarti. Ilmu syar'i, ilmu din. Ilmu syar'i atau ilmu din. Nah, sumber dari ilmu itu yakni qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat masuk juga. Itu sumber dari ilmu syar'i. Baik. Walakin hunaka asya'un ya'lamuhal insanu bifitratihi. Akan tetapi dalam hal ini ada sesuatu yang diketahui oleh seseorang bifitratihi, dengan fitrahnya. Ada ilmu yang bisa diketahui dengan fitrahnya, walaupun tidak perlu dipelajari, tapi memang disematkan oleh Allah dalam hatinya, merupakan bawaan dasar pada setiap manusia. Kal ilmi bi annallaha ilahun wahidun, seperti yaitu ilmu bahwa Allah itu adalah ilah yang satu. Itu nggak perlu dipelajari. Kenapa? Masing-masing manusia sudah punya bekal untuk itu. Jadi ilmu internal itu ilmu yang disebut di sini apa? Sesuai dengan fitrah, dan bahkan fitrah itu sendiri. Sebagaimana dalam ini ilmu dasar atau fitrah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum surah 30,
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Ayat 30. Silakan baca. Bismillah. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Apa kata Allah? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratullah, tetaplah atas fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. Masing-masing orang membawa bekal ini. Cuma nanti lingkungan atau orang tuanya yang merubah fitrahnya ini. Dan fitrah yang di sini yang dimaksud adalah yakni Islam atau tauhid. Ya tadi itu kal ilmi bi annallaha ilahun wahidun. Seperti ilmu bahwasanya Allah itu satu. Tapi bisa berubah loh, atau tertutup. Siapa yang merubah? Orang tuanya. Makanya dalam Sahih Muslim, coba KBC dicek itu, ada nomor 2100 73 coba. Bentar, 83 coba. Bentar. Ya coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Ya, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Fitrah. Dua-dua berapa tadi? 83 ya. Ya. Terus? Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian beliau bersabda, Apa sabda beliau? bacalah ayat Ar-Rum 3. Sudah dibaca tadi. Ternyata hadis ini relevan, cocok dengan ayat 30 surah Ar-Rum. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dalam keadaan fitrah. Dia memiliki ghariza at-tadayyun, kecenderungan beragama. Dan agama yang disebut di situ adalah tauhid. Tapi dia bisa berubah. Tapi semua diberi kesanggupan itu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang merubah dia menjadi apa? Yahudi
Nasrani, Majusi. Atau bisa jadi semuanya. Yahudi, Nasrani, Majusi dikumpulkan jadi apa? Syiah, Rafidhah. Itu percampuran antara tiga ini. Yahudi, Nasrani, Majusi. Dimix jadi satu. Sinkritisme itu. Karena kayak orang-orang Syiah itu ada keyakinan Yahudi, ada mengambil agama dari Nasrani tentang penebusan itu ya, ada Majusi, lengkap. Ada yang parsial, jadi Yahudi, jadi Nasrani saja, atau jadi Majusi. Loh, kenapa kok gak jadi Hindu Buddha? Nah, itu hadis lain. Nabi menyebutkan dengan apa? Istilah au yusyarrikani, menjadikan dia musyrik. Itu ada di Tirmidzi kalau musyrik itu. Coba dicek di 2138 Tirmidzi. (2138). Lah, jadi dua ya. Muhammad bin Yahya al-Khutoi al-Basri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Rabi'ah al-Bunani menceritakan kepada kami, Al-Amashi menceritakan kepada kami dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apa sabda beliau? Setiap anak dilahirkan atas dasar agama Islam. Kullu mauludin yuladu alal millah, bukan alal fitrah, tapi alal millah. Millah sama fitrah sama. Perhatikan redaksi di sini. Kullu mauludin yuladu alal millah. Millah berarti apa? Ya Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau musyrik. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yusyarrikani, menjadikan apa? Yahudi, Nasrani atau apa? Musyrik. Berarti di sini mencakup macam-macam, menjadikan dia musyrik. Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gadulucu, macam-macam. Wakeh ya, nang Indonesia sambrek. Jadi ada sesuatu yang memang butuh usaha sedikit sekali untuk mengetahui, yaitu apabila dia mau mempelajari ilmu yang sudah bekalnya disematkan dalam diri manusia. Fa in hadza qad fatara alaihi al-'abdu, maka jika seorang hamba itu sudah diberikan bekal fitrah dalam dirinya, walihada la yahtaju ila ina'in kabirin fit ta'allum, maka dalam hal ini tidak membutuhkan usaha yang banyak di dalam menuntut ilmunya. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, walaupun dalam hal agama.
Mengetahui tentang apa? Tentang Nabi, mengetahui tentang syariat Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, itu butuh belajar. Maka diperintahkan kita belajar, karena ilmu itu penting. Bahwa ilmu adalah merupakan warisan para nabi dan para rasul. Ilmu adalah warisan para nabi. Baca Ibnu Majah nomor 183, jilid terakhir, jilid pertama dong, 183. Dari Kasir bin Khois, dia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang untuk berdagang?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, orang yang tekun beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna." Ya. Innal anbiya'a la yuwarrithanna dinaran wala dirham. Sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin akan tetapi mereka warathul ilma, mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang memperoleh ilmu itu, akhadah bihadzin wafirin, maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna kalau dia mendapatkan ilmu. Yang mewariskan harta itu siapa, Pak? Mewariskan harta raja, itu mewariskan harta. Yang mewariskan ilmu Nabi dan Rasul. Sama nenek mewarisi raja atau mewarisi nabi? Halo? Kepingin warisan ilmu apa dunyo? Halo? Kapan nih ngomong? Wedi konangan. Oh, berarti kepingin ilmu abe soge. Ya, tapi nek gak soge-soge, baru konangan. Ya wis, timbangane gak oleh belas, ya kan? Kalah mbek liyane nek urusan donya. Aku kudu menang dalam hal apa? Ilmu. Mangane masih pegel-pegel direwangi budal lutan-lutan berangkat apa meneh? Masih wis tuyuk-tuyuk. Jane wis wayahe nggawa teken ya kan? Wis wayahe nggawa teken enggak? Kapan kita dianjurkan bawa tongkat?
usia 40 kita dianjur. Itu sunnah yang ditinggalkan itu. Sunnah bawa tongkat itu. Sunnahnya para nabi. Bawa tongkat usia 40. Karena wis 40 itu wis tua. Saiki sampean gak kira gelem masih wis swidak, wis kuat kok. Mosok 40 nggo teken. Ya. Iki lho ustaze dhewe arep ngamalno iku lho, gak enak ya. Aku rene meneh nggo teken sampean heboh. Ustaze kena stroke rek katane. Padahal sunnah yang hilang gitu. Baik. Jadi ilmu ini adalah warisan para nabi. Kemudian ilmu menyelamatkan amal. Karena amal itu diterima karena apa? Karena ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak akan diterima. Buka Muslim 1701. 700 juga boleh, ada dulu. Ya boleh 700. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? siapa yang mengada-ada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka hal itu ditolak. Ya. Ini dasarnya adalah ilmu. Saya hapus. Ilmu menyelamatkan akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu itu menyelamatkan amal. Amal soleh. Ya. Ilmu menyelamatkan akidah. Ini kata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa yang tidak ada padanya, yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini mencakup urusan akidah. Karena kalimatnya man ahdatsa. Ahdatsa itu apa? Berarti membikin perkara yang muhdas. Muhdas itu perkara apa? Yang diada-adakan, itu muhdas. Wa inna kulla muhdatsatin, apa terusane? Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara muhdas itu bid'ah. Nah, di sini kalimatnya man ahdatsa. Beda dengan yang ini nanti. Kalau ini amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau ini amal, kalau ini apa? Perkara yang muhdas. Nah, ini lebih luas cakupannya. Termasuk apa? Akidah, keyakinan. Contoh, meyakini bahwa Allah di mana-mana. Itu bid'ah dalam apa? Dalam i'tiqad. Karena urusan agama itu meliputi 5: i'tiqad, syariat, ubudiyah, muamalah, dakwah, akhlak. Itu cakupan agama. Nah, cakupan agama itu luas. Contoh dalam hal akidah, i'tiqad, keyakinan, menganggap bahwa Allah di mana-mana. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah bersemayam di
di atas arash. Banyak dalil menyebutkan hal itu dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang yang tidak punya ilmu, akidahnya nggak selamat. Maka ilmu itu menyelamatkan apa? Akidah. Yang kedua, menyelamatkan amal soleh. Artinya apa? Amal soleh harus berlandaskan apa? Ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh tanpa dasar contoh dariku, kata Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak diterima amal solehnya. Berarti sia-sia. Ini. Jadi itu kenapa perlu berilmu sebelum berbicara dan beramal. Baik, azan dulu. Sudah kan? Azan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Berikutnya, ilmu menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Kebinasaannya siapa? Kebinasaannya diri sendiri. Masih ingat kisah tobat orang yang membunuh 99 orang? Buka Muslim 2372. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Zaman dahulu ada seorang pembunuh yang telah membunuh korbannya 99 orang. Banyak nggak? Banyak? Banyak. Terus? Lalu dia bertanya kepada penduduk negeri, siapa ulama yang paling alim di negeri ini? Maka ditunjukkan seorang rahib pendeta Yahudi. Lalu didatangi rahib itu seraya mengatakan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya apakah pintu tobat masih terbuka baginya atau tidak. Iya. Apakah pintu tobat terbuka baginya atau tidak? Apa jawab rahib? Jawab rahib, tidak. Maka dibunuhnya rahib itu, dan genaplah korban pembunuhannya 100 orang. 100, jangkep. Ini contoh tanpa dasar ilmu seseorang itu akan dapat binasa. Berfatwa tanpa dasar ilmu itu membinasakan dirinya sendiri. Karena dia berfatwa apa? Koniku sak bejat-bejate wong mosok kon mateni wong 100 kon apa wong 90 songo nemen koniku. Tak kira tobatku diterima, diketno pisan. Gara-gara berfatwa tanpa apa? Ilmu. Makanya orang kalau tanpa dasar ilmu berbicara bisa membinasakan dirinya nanti. Ini contoh, apalagi dia berfatwa. Nah, datanglah dia kepada alim, orang yang berilmu. Lanjut. Kemudian dia bertanya pula kepada penduduk, siapa ulama di negeri ini? Maka ditunjukkan orang kepadanya seorang ulama yang alim. Dia menceritakan kepada orang alim itu bahwa dia telah membunuh korbannya 100 orang. Ya, jadi sebetulnya yang pertama itu bukan orang alim, tapi abid. Apa abid? Rahib. Ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah. Beda dengan ahbar. Kalau ahbar itu alim. Kalau ruhban atau rahib itu ahli ibadah. Dan tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang, cahayanya lebih besar bulan. Nah, kemudian datanglah orang itu yang telah membunuh 100 orang kepada seorang alim. Kemudian bertanya, apakah pintu tobat masih terbuka baginya atau tidak? Jawab ulama, ya, selalu terbuka pintu tobat selamanya, tidak pernah tertutup. Itu jawaban yang benar karena dia Pak sudah tahu ilmu. Tidak ada halangan bagi siapapun kalau mau bertobat. Pintu tobat selalu terbuka karena dia punya ilmu. Tobat itu tertutup karena dua perkara. Apa? Tobat tertutup pertama, malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Satu. Yang kedua apa? Tobat akan selalu terbuka, pintu selalu terbuka hatta tatlu syamsu mim maghribiha, hingga matahari terbit dari sebelah barat. Yang satu secara personal, nyawa di kerongkongan. Yang satu secara universal, yaitu ketika matahari terbit di sebelah barat. Setelah itu sudah tertutup pintu tobat. Nah, ini fatwa yang benar, dasarnya ilmu. Selamat nggak dia? Selamat. Iya tak? Iya, diterima. Nah, di film no, paling ku ulama dirangkul. Suwun ya. Cuman dorong anak film ya. Macam-macam gaya film nang AI kok. Gaya. Siapa yang sanggup menutup pintu tobat bagi Anda? Apa katanya? Siapa yang sanggup menutup pintu tobat bagi Anda? Pergilah Anda ke negeri atau karena di sana penduduknya menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka dan jangan kembali lagi ke negeri Anda.
karena negeri Anda telah rusak. Maka pergilah orang itu ke negeri yang ditunjuk sang ulama. Setengah perjalanan tiba-tiba orang itu meninggal. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Wali, ya terus gak apa-apa. Kata malaikat rahmat, orang ini telah tobat dan dia sedang menghadap dengan hati yang tobat itu kepada Allah Ta'ala. Kata malaikat adab, dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun juga. Ya, padahal tobat itu kebaikan, tobat itu amal soleh. Lanjut. Tiba-tiba datang seorang malaikat dengan rupa manusia. Lalu dia berdiri di tengah-tengah mereka seraya berkata, ukurlah jarak kedua negeri itu, kemana yang lebih dekat, bawalah dia ke situ. Setelah diukur ternyata yang lebih dekat ialah negeri yang ditujunya, maka dibawalah dia oleh malaikat rahmat. Iya, berarti gimana? Matinya gimana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Begitu. Baik, berikut terakhir, ilmu itu menyelamatkan umat dari kesesatan. Gara-gara ulama berfatwa tanpa dasar ilmu, umat bisa sesat. Apalagi yang berfatwa bukan ulama, bisa sesat manusia, dan manusia akan dipimpin oleh orang bodoh. Wis ana ta durung ngono iku? Oh, sudah. Buka Bukhari digital, Pak. Digital ini 98. Saya lupa yang di itu KPC, baca di depan layar aja. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ini bahayanya kalau tanpa dasar ilmu. Fatwanya apa? Fatwa bila ilmin, tanpa dasar ilmu apa? Bolun, sesat. Wa yudillu, dan juga menyesatkan. Itu bahayanya kalau berfatwa tanpa dasar ilmu, bisa menyesatkan apa? Umat. Makanya ilmu itu penting sebelum berbicara dan beramal. Dan kita juga begitu. Kalau amal kita pengen diterima, itu dasarnya ilmu. Dan itu sudah kita ucapkan setiap hari dalam doa kita. Dalam Sahih Ibnu Majah di nomor 768. Dari Abdullah, bukan. Salah nomornya.
Nabi antum tiap hari baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, yang artinya apa? Wahai Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, rizki yang halal, kemudian setelah itu wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Oh, 762, afwan, bukan 768, 762. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW membaca doa apabila usai sholat subuh dan saat selesai salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, sebelum amal diterima, apa yang diminta? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Tanpa ilmu amal tidak akan diterima. Ngawur yuk diterima amali tanpa dasar ilmu. Nah, sekarang ilmunya sudah ada, amalnya dengan dasar ilmu. Tapi jangan lupa yang kedua apa? Rizqan thayyiban. Ini merupakan poster diterimanya amal atau ibadah kita. Kenapa? Karena rizki yang haram itu menghijab, menghalangi diterimanya amal. Itu yang merusak. Yang melancarkan ilmu, yang merusak adalah rizki yang haram. Itu kaitannya dengan amal diterima atau tidaknya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, fa insyaallah yang akan datang kita akan masuk kepada muqaddimah, yaitu tentang 4 perkara, yaitu muqaddimah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim laki ataupun perempuan, ta'allumu hadhil masail ats-tsalath, mempelajari tentang 3 perkara, wal amalu bihinna, dan mengamalkan 3 perkara itu. Apa 3 perkara itu? Mulai dari yang pertama, insyaallah kita akan bahas nanti. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kita, dan tidak meninggalkan kita sedikit pun, sekejap pun sia-sia. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah telah mengutus untuk kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa durhaka kepada beliau atau rasul, dia akan masuk neraka. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup untuk sementara, tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.